Halo, shalom semuanya. Kita ketemu lagi di Mayo Talk. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Oke, halo semua, selamat datang. Halo, halo. Oke, teman-teman, halo, selamat datang, welcome di acara Mayo Talks edisi 15 Juli 2022. Oke, tema pada malam hari ini seru banget, yaitu adalah Family Finance Management, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita boleh mulai dengan doa dulu ya, teman-teman. Dan hari ini kita akan berdoa, dan saya akan memimpin dengan iman Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, Kau diberi kesempatan Tuhan untuk malam hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau cuaca juga agak mendung dan hujan ya Bapa, tapi kami yakin Tuhan Kau akan bantu kami agar internet ini boleh lancar dan semuanya baik, dan sekiranya juga Kau bukakan hati Tuhan setiap peserta di sini, semoga boleh bisa mendengarkan pembicara pada malam hari ini sehingga mereka boleh bisa mendapatkan bekal untuk bisa mengatur keuangan keluarga mereka. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, thank you banget untuk kehadirannya pada malam hari ini. Ini happy banget ya, ada 37 orang ya. Dan saya mengundang bagi teman-teman yang bisa nyalain videonya, boleh dinyalakan nih videonya ya, biar lebih seru kita bisa melihat apa muka-mukanya ya. Acara ini teman-teman diselenggarakan oleh komunitas Maria Yosef. Komunitas ini adalah komunitas yang bergerak di bidang kerasulan keluarga, khususnya di komunitas untuk pasutri ya teman-teman, pasangan suami istri. Dan acara Maya Talks ini teman-teman kita adakan regularly setiap bulan, itu di setiap Jumat minggu keempat. Nah kebetulan Jumat minggu keempat kan mestinya kan minggu depan ya. Ini untuk dari kami dari Mayo ada bentrok sama acara, jadi kita mundurin ke minggu ketiga. Tapi next month itu pasti akan ada di minggu keempat seterusnya ya, di Jumat minggu keempat. Dan acara Mayo Talks adalah sebuah acara yang untuk membahas mengenai couples goals di setiap pasutri yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan berkeluarga. Dan boleh saya minta tolong bagi teman-teman kita lihat ya, untuk cuplikan Mayo Talks di bulan lalu. Bisa tolong tim IT?
Tuhan percaya dan bagi kau untuk selamanya. Lalu Mayo Talk selalu diadakan pada Jumat keempat setiap bulannya dan isinya mengenai couple group supaya kehidupan Pak Supri atau perkawinan kita menjadi lebih baik. Tak sayang maka tak percaya gitu ya. Gitu. Jadi memang dari pengenalan itu larinya bukan kepada kepercayaan yang aku alami ketika semakin kenal jadi semakin sayang gitu. Aduh aku sih kalau jadi mama ketinggalin papa gitu kan. Tapi mama tuh masih bisa ngomong enggak, papa tuh baik, papa, mama tuh sayang sama kita. Wah di situ kita melihat bahwa ya kasih itu ya, bahwa kasih itu yang menjadi akarnya. Pokoknya antara tahun kedua atau tahun ketiga kita pacaran, aku percayakan semua uangku ke Feby. Bahwa kamu yang atur, kamu yang kelola. Padahal aku gak pernah melihat dia mengelola uang seseorang dan aku juga gak tahu dia bisa mengelola apa enggak. Kita semua kan percaya ya bahwa the greatest love of all itu adalah kasihnya Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita gagal atau suami kita gagal, istri kita gagal, anak kita gagal, kita harus tetap belajar mengampuni, kasih kesempatan lagi, tidak menyerah. Karena kan sampai mau memisahkan ya, sampai mau memisahkan itulah seninya. Itu seni mengasihi. Teksnya suami istri ya, berat gak? Berat memang. Tapi bersama Tuhan tidak ada mustahil. Iya sih, berat sih pasti Iya, ya. makanya kita butuh mayo, kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, kita butuh Tuhan. Beneran. Kalau kita sendirian, kalian bisa sedeng kita. Kayaknya kalau udah menikah sih kita kayak udah memilih dia jadi pasangan hidup, jadi kita sudah orang yang tepat buat kita, tepat nggak tepat, ditepat-tepatin lah. Terus kita adalah mengasihi walaupun. Thank you Ko Yosua. Tuhan berkati semuanya. Thank you. Oke, itu ya teman-teman cuplikan untuk Maya Talks bulan lalu. Kebetulan kemarin kita kedatangan Yesus Abraham ya, mungkin kalian kenal dengan di YouTube ya teman-teman ya, untuk membawakan lagu rohani. Dan hari ini juga kita sudah kedatangan pembicara yang begitu luar biasa teman-teman. Nanti akan saya sharing ya untuk profil beliau. Tapi saya mau sharing dulu nih, kita itu mau ngebahas tentang family finance management. Itu apa sih teman-teman? Bagaimana cara mengatur keuangan di dalam keluarga? Karena jujur pertama kali saya masuk menjadi sepasang suami istri, keuangan itu menjadi hal yang sensitif nih teman-teman. Kenapa? Karena kan ya kita punya pandangan sendiri tentang keuangan, istri juga punya pandangan keuangan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita lain bagaimana cara mengatur satu perahu ini teman-teman untuk bisa mengaruhi bahtera rumah tangga ini. Oke, saya mau minta boleh di-share untuk materinya untuk speakernya. Oke, teman-teman, sebelum saya sharing tentang speaker ini, saya mau kasih tahu dulu nih, kalau kita akan ada door prize. Oke, door prize-nya ini adalah bagi teman-teman yang nanti akan bertanya dan nanti akan dipilih oleh narasumber kami, 2 pertanyaan terbaik akan diberikan gift card, teman-teman ya. Jadi karena memang ini temanya tentang reksadana, tentang family management, tentang money ya, tentang keuangan, jadi kita akan berikan gift card reksadana ya. Jadi kita langsung mulai untuk action to do-nya ya tentang atur keuangan. Oke, pembicara narasumber kita adalah pertama kali adalah Ferdi Darmawan, ST, CFP, CSA, QWP, IAPP, RIP ya, panjang banget ya. Beliau adalah seorang best selling author di Investor Sibuk ya teman-teman. Maaf nih, ketutup ininya. Oke, nah beliau 2007 ya mulai berinvestasi di pasar modal dengan usia 19 tahun, dan di 2010 beliau juga menuliskan buku investasi bestseller ya, Investor Sibuk, yang lebih terjual dari 12.000 eksemplar. Oke, 2012 berkarir di manajemen and consulting. Nah, 2013 mulai aktif sebagai investor properti sampai dengan sekarang. Teman-teman, beliau di 2019 sekarang ya investor di beberapa perusahaan startup. Oke. Dan yang istrinya adalah Dr. Gigi Stefani Martios. Oke, jadi beliau Dr. Gigi ya. 2008 meraih gelar Dr. Gigi dari Universitas Trisakti. 2016 mulai belajar investasi ya. Ini kayaknya setelah kenalan ya, nanti boleh kita cari ya. Kita setelah kenalan investasinya atau gimana. 2018 meraih gelar SPKG dari Universitas Trisakti.
2018 mulai merintis bisnis klinik gigi dental artisan, dan 2020 ini mulai merintis bisnis teeth whitener cerahin.id. Nah, ini ada Instagram dari masing-masing narasumber kami, boleh di-add ya kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam. Oke, nggak berlama-lama, saya langsung panggilkan. Halo Ferdi, halo Fani. Halo Ronald. Oke, halo semuanya. Halo semua, halo. Gimana di sana? Nggak? Hujan juga? Suaranya kedengeran nggak nih? Aman ya, oke. Aman. Di sana hujan, Fer? Hujan nih, kedengeran hujan ya? Oke, semoga internetnya lancar-lancar ya. Oke, nah saya mau tanya dulu nih. Ini sangat menarik ya, khususnya tentang keuangan dan latar belakang. Lu kan juga luar biasa nih, Fer, tentang keuangan. Nah, boleh tanya nggak sih, menurut kalian apa sih yang paling penting di dalam merencanakan keuangan keluarga? Yang paling krusial nih. Oke, ini nanti gue jawab, Fani jawab kali ya. Boleh. Kalau dari gue sendiri, ini gue lo aja nggak apa-apa ya, Nal ya. Jadi boleh, biar lebih dekat kita ya. Kalau kita bicara perencanaan keuangan, itu sebetulnya paling penting nomor satu itu keterbukaan sih, itu nomor satu. Karena ya suka nggak suka, kita hidup di dunia ini butuh uang, dan uang itu salah satu sumber terbesar masalah di dalam keluarga sebetulnya. Nggak cuman di kita doang, mungkin dari orang tua kita juga melihat lah ya. Jadi yang masalah itu kalau misalkan kita nggak terbuka satu sama lain, tuh nanti kadang-kadang ada rekening tersembunyi. Nah, itu yang bikin orang ribut tuh satu sama lain. Jadi buat sih nomor satu yang penting keterbukaan, dan yang kedua itu harus mau terus-menerus belajar, karena kita belajar itu nggak ada habisnya ya. Jadi setelah selesai kuliah pun kita tetap harus belajar, apalagi soal keuangan yang memang dinamis banget gitu. Kalau dari Fani mungkin ada tambahan? Menurut gue sih ya sama sih sebenarnya ya, keterbukaan. Soalnya kalau misalnya kita nggak saling terbuka satu sama lain tuh jadinya apa ya, jadi kayak ada secret gitu loh. Nggak, pasti pasangan tuh lama-kelamaan juga bakal tahu kalau misalnya kita tuh nggak terbuka, mau dalam hal apapun termasuk keuangan ya. Apalagi kalau keuangan kan sensitif, kalau misalnya nggak terbuka ya memicu keributan kecil yang akan menjadi keributan besar gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih keterbukaannya ya gitu. Oke, good banget. Berarti underline banget ya tentang keterbukaan ya. Jadi jangan sampai hal yang kita anggap sepele gitu ya udahlah, ujung-ujungnya malah jadi bom waktu ya karena tidak terbuka ini. Nah, kalau misal boleh tahu nih dari kalian, siapa sih yang mulai keterbukaan dulu nih dengan keuangan nih pada saat kalian mulai berpasangan gitu, mulai pacaran? Apakah itu sudah mulai open nih? Nanti pas married gimana? Atau gimana nih, boleh sharing nggak dari kalian berdua? Oke, ini menarik ya. Jadi biasanya itu orang kan kita punya background keluarga masing-masing, jadi itu sangat mempengaruhi sih. Misalnya ada juga di orang tua diajarinnya A, ternyata pasangannya diajarinnya B, value-nya beda gitu. Jadi kalau kita pribadi, kalau gue ya khususnya itu udah ngomongin soal keterbukaan keuangan itu sebetulnya sejak pas pacaran sih sebetulnya. Jadi ini ada satu contoh ya. Jadi gue ingat banget waktu itu pas masih PDKT itu kan memang udah serius juga ya. Ini tuh gue waktu itu sharing ke dia. Ini planning gue nih kayak begini nih kira-kira. Jadi misalnya mau married tahun berapa, ini gue buat ini tahun 2014, tapi kan kenalnya waktu itu 2016 ya, married 2016, tapi ini gue bikin udah dari 2014 sebenarnya. Jadi ini udah gue sharing ke dia, ini pembagiannya kira-kira tuh gue pengennya gini gitu. Nah, planningnya adalah kalau mau achieve segini, kita butuh sebulannya sekian, terus habis itu income-nya butuh kira-kira sekian. Jadi ini udah gue sounding sebetulnya sejak awal, dan ini yang kita kejar lah istilahnya. Jadi bukan sekedar, kadang-kadang kan orang ini ada dua pandangan yang berbeda ya. Kadang kan ada orang yang bilang ya udah nanti kita merit aja kayak gini-gini, pikiran nanti rezeki bakal ada. Which is ya sebetulnya ya gue setuju aja sih, karena di satu sisi ya kita percaya Tuhan bakal kasih kita rezeki, tapi ya kita harus ada planning juga. Nggak mungkin kita selalu misalnya ya udah nanti doa aja lah, biarin nanti ada rezeki. Itu kayaknya terlalu naif ya. Kita kan dikasih akal budi, jadi menurut gue sih kita harus ada planning dulu di awal,
Nah, nanti perkara realnya seperti apa kita tinggal adjust. Tapi menurut gue sih perlu sih dari awal kita bikin planning itu keuangan keluarga kita mau dibawa kemana. Dan ini harus diomongin dari awal kalau menurut gue pribadi. Gitu, Jadi waktu pas pertama kali ngobrol nih, Fani langsung dikasih kayak gini, kebelenger juga apa gitu? Jujurnya itu pertemuan keberapa Mungkin ya? kan kalau gue pribadi kan gak fasih nih. Nah, waktu pas di info begini sama Ferdi, Saya ingat gue itu dia itu ngasih tahu ini tuh ke pertemuan kedua apa ketiga gitu. Gue sampai yang kayak, apaan sih gitu kan? Ini detail banget gitu, maksudnya sampai dia sambil ngejelasin terus gue sampai mikir, ini apaan sih gitu. Antara ngerti nggak ngerti, antara amazed sama bingung juga gitu. Tapi ya dari situ gue ngeliat keseriusan dia juga sih. Maksudnya dia berarti terplanning orangnya gitu. Gitu sih, Nal. Masih di mute, Nal. oh iya, thank you. Oh iya, kalau boleh tahu, kalian usia perkawinan udah berapa tahun ya? And then kalian tuh usia berapa nih? Mungkin boleh sharing nih biar teman-teman pada tahu di sini nih. Kita married 2016, berarti jalan 6 tahun ya. Ini jalan 6 tahun. Kalau usia gue 88, kalau Fani 89. Oke, jadi masih keluarga muda ya, 6 tahun ya. Iya. Oke. Nah, mau tanya dong, lanjut lagi nih tentang keuangan keluarga nih. Nah, akhir-akhir ini kan banyak nih yang ngomong tentang investasi bodong ya. Nah, kalau dari lu gimana nih, Fer? Karena kan banyak istilah ya, sekarang kan the fake guru ya, banyak banget di Instagram, segala macam orang banyak jadi tiba-tiba jadi mahir lah secara keuangan, secara investasi. And then ngasih info yang terkadang juga nggak ngerti juga kredibilitas mereka seperti apa. Makanya ada tagline cuan yang maha esa ya, kalau misalnya kalian pernah dengar. Nah, gimana nih Fer kalau untuk dari lu Fer? Ya, jadi sebetulnya kita namanya manusia, apalagi kalau di sini kita lihat kan pasangan muda ya mayoritas ya. Orang kalau masih muda itu kepengennya yang penting cuan, bener nggak ya? Jadi kadang itu berpikir ya gue harus investasi cari return sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu yang menyebabkan dan secepat-cepatnya ya, tambahin ada 3 hal, sekecil-kecilnya, sekecil-kecilnya modal, sebesar-besar return, secepat-cepatnya waktu mencapai. Itu udah itu udah suara bisikan setan lah kasar, tapi itu yang terjadi gitu. Nggak peduli kita orang yang beragama atau nggak beragama, pasti secara natural kita akan mencari hal seperti itu. Dan itu yang sebetulnya banyak kalau gue perhatiin itu yang disounding di luaran sana. Tadi yang lu bilang ada financial influencer atau tawaran investasi, termasuk yang heboh belakangan ini semasa pandemi ini kan robot-robotan ya, itu banyak yang kena. Itu juga sama tuh, karena hawa-hawa yang dipakai adalah 3 hal tadi, which is sebenarnya kita tahu segala sesuatu itu yang instan itu pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan lah ya. Jadi yang instan itu nggak bagus lah. Bahkan mie instan aja kita butuh waktu kira-kira 3-4 menit ya buat dimasak. Jadi nggak langsung taruh terus jadi gitu. Sama investasi juga nggak seperti itu. Jadi sebetulnya kalau yang benar nih, investasi itu ibaratnya kita itu lagi naik tangga. Nah ini coba gue ilustrasinya gue kasih ini ya. Kira-kira kayak gini nih. Jadi kalau kita bicara investasi itu sebetulnya itu tahapan terakhir teman-teman. Ini sekedar sharing, ini ada gambar yang agak aneh kan. Anehnya kenapa? Ini anak ini naik tangga langsung anak tangga ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. Boleh nggak? Ya terserah ya, itu kan pilihan hidup masing-masing. Cuman kan ini ada resikonya apa? Bisa kepleset, atau bisa jatuh apa segala macam. Tapi ini yang terjadi sama mungkin boleh dibilang 90% orang di dunia ya, nggak cuma di Indonesia. Kenapa ya? Karena tadi pengennya cepat, modal sekecil-kecilnya, return sebesar-besarnya. Dan dia berpikir investasi itu adalah solusi dari segala yang dia punya, masalah keuangan yang dia miliki. Padahal sebetulnya investasi itu yang benar ya, investasi itu adalah tahapan terakhir. Kenapa gue bilang tahapan terakhir? Kita mulai dari anak tangga yang paling bawah dulu. Apa tuh? Ya mulai dari kita pastiin kita utangnya udah lunas semua, dana darurat udah punya, asuransi udah punya, tujuan keuangan juga udah jelas, baru kita bicara investasi. Jadi kalau banyak orang yang suka berpikir atau suka tanya ya ke gue, atau mungkin teman-teman juga sering dengar ya,
pasti banyak orang yang berpikir gini, gue punya uang nganggur nih, enaknya taruh kemana? Itu udah kayaknya semua benar. orang pasti ada pemikiran seperti itu ya. Nah, uang nganggur ini sebetulnya definisinya ini agak berbahaya, karena uang nganggur itu sebenarnya nggak nganggur. Kenapa sebenarnya nggak nganggur? Tanya dulu ke diri sendiri, kita udah punya belum dana darurat? Udah punya belum asuransi? Udah lunas belum utangnya? Tiap bulan udah ada kelebihan cash flow belum? Jangan-jangan setiap bulan masih gali lubang tutup lubang, masih bayar utang pakai utang. Tapi kita merasa dalam tanda kutip uangnya nganggur. Jadi sebenarnya itu bukan nganggur, tapi kita tidak mengalokasikan sesuai dengan prinsip financial planning yang benar. Jadi kalau boleh dibilang nih, orang Indonesia yang punya uang nganggur itu dikit banget. Mungkin itu yang kita bisa kategorikan yang high net worth individual ya. Mungkin di bawah 10% sih sebetulnya. Jadi basically orang yang punya uang nganggur itu dikit. Nganggur itu artinya dia nggak ngerti sebetulnya duit itu mau dikemanain. Contohnya gini, misalnya ada orang tanya nih ke gue, Bro Ferdi, gue pengen investasi nih saham apa yang bagus, gue lagi ada uang nganggur nih gitu. Gue tanya, definisi nganggur itu berapa lama? Paling sebulan, kan bulan depan mau buat bayar uang anak sekolah. Nah, itu bahaya tuh teman-teman. Itu bukan nganggur, ya kan? Itu namanya kita gatel mau taruh duit. Nah, sebetulnya nggak seperti itu. Yang benar adalah kita harus sehat keuangan dulu. Investasi itu belakangan. Jangan dibalik merasa, wah gue harus investasi nih. Padahal sebetulnya uang itu nggak nganggur, ya kan? Bicara rencana keuangan sebelum investasi itu sebetulnya kita harus prepare apa aja sih? Ini langsung gue bahas apa ada mau lanjut pertanyaan lain? No? Mungkin gue mau nanya dulu mungkin sedikit nih ya. Kalau misalnya mungkin nanti bisa di apa adjust. Lu kan pernah sharing sama gue sebenarnya dari Bible ya, kalau kita ngomong sedikit dari Bible itu kan ada ayat-ayat yang apa ya, bisa mendefinisikan bahwa memang Tuhan juga udah mengajarkan kita untuk manage money gitu ya. Nah, boleh di-sharing nggak, Fer? Kayaknya kalau salah ada ini ya, Fer ya, ada infonya ya. Ini ya. Ya, ini karena cukup menarik nih, Fer. Boleh diceritain nggak, Fer? Nanti bisa di-inline dengan perencanaan keuangan yang harusnya bagaimana. Oke, karena ini acara PD, mungkin gue agak sedikit sharing tentang ayat yang ada di Alkitab. Jadi kebanyakan orang itu salah mengartikan ayat yang kiri atas gitu. Kata-katanya kan sebenarnya gini ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini yang bikin orang kadang-kadang itu orang Kristen itu jadi YOLO gitu. YOLO dalam arti yang sebenarnya nggak pada tempatnya gitu. Karena dia pikirnya udahlah hari ini, besok ya besok, itu jadinya YOLO. Padahal di satu sisi ada ayat lain yang bilang yang bawah tuh. Jadi ini perumpamaan tentang membangun menara, itu ditulis jelas bahwa kalau kita planning sesuatu, kita mau bangun sesuatu, jangan sampai kita nanti anggarannya itu nggak cukup. Jadi kita dari awal tuh harus bikin anggaran biayanya supaya jangan sampai nanti di tengah jalan mangkrak gitu bangunannya atau menaranya tuh mangkrak. Nah, kalau menurut definisi gue pribadi ya, kan gue juga kita sama-sama awam lah ya. Menurut gue pribadi, yang pertama nih, ayat pertama itu boleh kita amini ketika kita sudah planning gitu. Jadi kita dikasih akal budi, dikasih intelektual sama Tuhan, kita bikin perencanaan dulu, habis itu kita baru serahkan ke Tuhan. Baru kita bisa bilang, yaudah gue udah planning, pokoknya ya udah hari besok punya kesusahannya sendiri, hari ini cukup buat hari ini, tapi gue udah planning. Jadi bukan artinya orang jadi YOLO, orang jadi malas, jadi asal tuh enggak. Tapi dua ayat ini sebetulnya saling menguatkan. Jadi di satu sisi kita planning, tapi juga jangan khawatir, karena planning itu ya biasanya siapa tahu nanti Tuhan punya rencana lebih baik. Karena planning pun belum tentu berhasil. Apalagi nggak planning sama sekali. Kira-kira gitulah konsepnya. Setuju. Oke, thank you. Boleh lanjut. Nah, tadi untuk planningnya bagaimana nih cara yang ideal untuk kita bisa merencanakan? Oke, planningnya contohnya tadi kan gue sempat share ini ya. Tapi sebelum kita bahas ini, itu kita tarik mundur sedikit. Ini kan udah masuk ke investasi. Investasi itu idealnya adalah untuk orang awam nih ya. Investasi itu tujuannya bukan untuk nyari untung. Itu catat ya. Apakah tujuannya rugi ya? Enggak juga ya, siapa juga yang mau rugi. Tapi ini mungkin satu key take away yang teman-teman bisa dapat malam ini, yang paling harus digarisbawahi adalah investasi itu tujuannya bukan cari untung. Lah, terus buat apa gitu? Investasi itu tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Kenapa? Bedanya apa?
Itu beda jauh, teman-teman. Kalau tujuan kita cari untung, kita akan berpikir, pokoknya gue pengen modal sekecil-kecilnya, return sebesar-besarnya. Itu kalau kita tujuannya mau cari untung. Ini nge-freeze ya kayaknya. Iya, masih di slide yang apa biaya-biaya itu loh, yang tahun 2014. Iya ya, memang masih di situ, cuman suaranya Oh, di masuk. sini ya. Masuk. Oh ya. Oke. Ya jadi intinya si investasi itu tujuannya kita untuk memenuhi tujuan keuangan, bukan kita cari untung aja. Nah, tujuan keuangan itu ya contohnya kayak gini, kita harus tahu nih jangka pendek mau ngapain, jangka menengah mau ngapain, jangka panjang mau ngapain, supaya kalau misalnya kita investasi itu kita tahu instrumen apa sih yang kira-kira cocok sama tujuan keuangan kita. Contoh misalnya tadi duit nganggur, tapi nganggurnya sebulan. Nah, itu sebenarnya bukan nganggur, apalagi itu buat duit anak sekolah kan. Kalau tujuannya jangka pendek ya jangan taruh di saham, apalagi taruh kripto, itu namanya ya cari masalah ya kan. Tapi kalau tujuannya jangka pendek, misalnya cuma 1 tahun atau 6 bulan, ya udah taruh aja di tabungan atau reksadana pasar uang atau cash. Tapi kalau jangka panjang, nah kita kasih fluktuasi yang lebih besar, baru kita taruh ke misalnya ke saham atau reksadana saham dan lain-lain. Jadi makanya tadi gue bilang investasi itu tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan keuangan. Itu ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua adalah kadang gini, anggaplah deh kita kebanyakan yang tadi Ronald bilang bahas banyak orang yang mengajarkan investasi untuk return sebesar-besarnya, banyak yang seperti ini. Modalnya kecil. Kan selalu ya, setiap pihak itu punya kepentingan yang beda-beda. Kalau kita dengerin nasihat dari sekuritas atau orang bank, pasti dia akan kasih tahu kita, nggak apa-apa Pak, modalnya kecil boleh, karena dia ada kepentingan. Ya kan, karena dia butuh target. Mau kita duitnya 1 juta, 10 juta, 100 ribu, yuk masuk aja. Karena dia mainnya komisi. Itu dari sisi dia, nggak salah. Tapi kita sebagai investornya, kita juga harus pintar. Pertanyaannya adalah, contoh nih, anggaplah kita jago banget ya trading, ngerti laporan keuangan, analisa ABCDE, ngerti semua. Anggaplah setahun kita bisa untung, let's say 50%. Anggaplah udah jago banget. Tapi ternyata modalnya cuma 5 juta. Ya kan, berarti 5 juta kalau untuk 5% kira-kira 2,5 jadinya kan, berarti dapat 7,5. Gede apa kecil? Tergantung ya. Kita bicara kalau ngomongin orang yang sudah berkeluarga kelas menengah, untung 2,5 juta ya geli-geli doang. Padahal itu udah jago banget tuh. Returnnya 50%. Dan nggak semua orang bisa. Warren Buffett aja setahun paling 15%. Ini 50%, tapi modalnya sayangnya cuma 5 juta. Nah, itu yang tadi gue bilang. Kalau kita investasi atau kita trading tujuannya nyari untung, kita lupa sama tujuan awalnya. Padahal mungkin awalnya kita investasi buat misalnya beli rumah, atau misalnya kita beli mobil, atau buat pergi Holy Land, atau buat modal bisnis. Berarti yang harus ditingkatkan apa? Bukan returnnya, tapi kemampuan kita untuk investasi, which is ya income kita yang harus disisihkan setiap bulan. PR-nya adalah naikin income, bukan cari return. Mau return berapa lagi udah 50%, ya kan? Nah, itu tadi yang gue bilang, kita harus tujuan utama itu untuk memenuhi tujuan keuangan. Tarik dulu tujuannya, rumahnya harganya sekian ratus juta atau sekian miliar. Bikin dulu hitung-hitungannya. Nah, dengan asumsi return rata-rata sekian, gue harus punya investasi rutin itu berapa. Dari situ baru ditarik mundur. Oh, berarti gue harus punya income tambahan itu berapa. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Tapi ketika kita tujuannya return, yang tadi, mau return 100% sekalipun modalnya cuma 10 juta, ya nggak ada gunanya gitu, karena nggak cukup buat biaya sekolah anak, nggak cukup buat ini itu, kembali lagi ke situ. Jadi itu step by stepnya. Dan sebelum masuk ke bikin tujuan keuangan ini, yang harus diperhatikan adalah ini sebetulnya kita bilangnya financial check up ya, tapi ini versi yang simple lah. Kalau yang detailnya tuh ribet ya, tapi ini simpelnya kayak kaki meja atau kaki kursi itu kan ada 4 sama. Di dalam keuangan kita sebelum kita investasi, idealnya kita punya 4. Tadi gue sempat sounding di awal ya, nomor 1 kita harus pastiin cash flow-nya itu positif. Cash flow positif itu maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah setiap bulan itu kita harus punya uang ya. Coba dicoret. Setiap bulan itu kita harus punya uang lebih untuk di planning. Susah pakai ini. Jadi iya ya, kalau nggak ada duit
buat nggak ada duit lebih mau apa lagi nih, planning udah habis begitu aja. Benar, namanya aja perencanaan keuangan kan, kalau nggak ada uangnya berarti cuma rencana doang. Itu nomor 1. Udah, kunci utama itu udah harga mati ya. Kita dari tadi bahasnya perencanaan keuangan, berarti nomor 1 syarat utamanya adalah uang. Uang apa? Uang yang setiap bulan mau direncanakan. Berarti PR-nya ini dulu. Kalau setiap bulan masih BEP atau kadang lebih besar pasar daripada tiang, jangan ngomongin asuransi, jangan ngomongin dana darurat, jangan Investasi ya. investasi, apalagi beresin dulu yang ini supaya tiap bulan itu ada surplus. Caranya gimana? Cuman 2. Pertama, turunin pengeluaran. Itu udah klasik lah, ya kan? Berarti kita bikin budgeting, kita cari substitusi, bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau ini udah dilakukan tapi ternyata udah dipepet-pepet masih kurang, ya cara kedua adalah naikin penghasilan. Jadi masalah keuangan solusi cuma 2, jadi nggak perlu kita ngobrol panjang lebar, cuma 2 solusinya. Turunin pengeluaran, naikin penghasilan. Udah, ini simpelnya gitu, tapi jalaninya susah ya teman-teman ya. Ngomongnya emang gampang, kita juga udah tahu sebenarnya. Ini nomor 1 dulu, beresin dulu ini sampai ada surplus setiap bulan. Habis itu prioritasnya adalah kedua, kalau kita punya utang. Karena utang ini bahaya lah. Utang kan returnnya bunganya besar, nggak mungkin investasi bisa ngalahin ini. Jadi beresin dulu utangnya. Kalau misalnya sekarang punya utang KTA atau kredit card, itu yang bahaya harus diberesin dulu lah. Itu nomor 1 yang harus diberesin. Habis itu KPR, kalau KPR mungkin sambil jalan nggak apa-apa kalau rumah pertama. Tapi kalau rumah kedua, rumah ketiga ya jangan pakai KPR lagi. Tapi kalau awal ya masih oke lah. Lalu nomor 3, baru kita masuk ke dana darurat. Ini disesuaikan sama kondisi keluarga. Misalnya kita punya berapa tanggungan. Habis itu yang keempat, asuransi. Asuransi pun ada macam-macam ya, ada asuransi penghasilan untuk orang yang udah berkeluarga, asuransi kesehatan, lalu asuransi harta benda. Nah ini udah beres semua, udah on track, baru kita bikin yang tadi nih, yang tujuan keuangan ini. Udah gitu, ini contoh ya, ini beda-beda lah setiap orang ya. Kalau ini gue asumsinya sebenarnya juga nggak mewah-mewah banget ya. Ini pernikahan waktu itu ngundangnya 300-400 orang, rumah harga 1M, mobil ini waktu itu Avanza ya, pendidikan anak di Indonesia, liburan Asia, pensiun setara 20 juta sebulan. Ini angkanya juga gede banget sih. Kenapa? Karena ada inflasi, teman-teman. Inflasi yang harus diperhatikan adalah kadang kalau kita lihat inflasi itu secara laporan ya, kalau kita lihat dengar baca berita itu rata-rata Indonesia mungkin 10 tahun terakhir 5%. Tapi kenyataannya lebih dari itu, karena 5% itu adalah rata-rata dari semua sektor yang dilaporin. Tapi kalau kita bicara sektor konsumsi, setiap orang aja udah beda inflasinya. Yang satu tinggalnya yang satu kerjanya misalnya di Tangerang, yang satu kerjanya di SCBD, itu inflasinya udah beda. Makanannya udah beda, transportasi udah beda. Jadi sebenarnya setiap orang itu inflasinya beda-beda. Kalau mau benar-benar detail, kita harus bikin tracking setiap tahun, baru kita benar-benar tahu inflasi kita tuh berapa. Tapi anggaplah kita pukul rata kali aja 1,5 atau kali 2. Jadi kalau di laporan dari Bank Indonesia 5%, ya anggaplah inflasi yang benar tuh 10 sampai 15. Itu yang benar ya kalau mau jujur ke diri sendiri ya. Angkanya emang jadi ekstrim kayak begini, tapi ini yang jadi kenyataan. Ini yang gue planning, misalnya pendidikan anak nih. Anak pertama itu biaya kuliah, ini asumsi waktu itu gue kuliah di ITB ya, asumsi sampai lulus 200 juta ya, waktu itu tahun 2016. Kalau 20 tahun lagi itu setara 9M. Terus anak kedua 200 juta, 30 tahun berapa nih? 24 tahun lagi ya, 24 tahun lagi itu setara berapa nih tadi? 16M. Ini angkanya bukan main-main ya, ini beneran. Kalau nggak percaya hitung sendiri di Excel, dan ini yang harus kita hadapi ke depan. Tapi jangan takut kalau kita planningnya dari sekarang, ternyata angka ini bisa dicapai dengan let's say investasi sebulannya misalnya cuma 2,5 juta. Taruhlah di reksadana saham untuk kuliah anak pertama. Kuliah anak kedua kira-kira 2,3 juta. Ya tetap berat lah, maksudnya bukan sesuatu yang gampang ya, tapi dibandingin kita kaget nggak tahu apa-apa pada saat hari H, kita masa tega, yaudah kamu beasiswa aja lah, papa nggak kesiapin uang buat kamu kan, ya nggak gitu juga kan. Tapi intinya kalau kita planning dari sekarang, ya angkanya nggak gede-gede banget. Tapi ini yang harus diusahakan sama-sama, baru kita bikin alokasi. Oh ternyata ini jangka panjang, udah gue taruh lah ke reksadana saham atau ke ETF atau kemana. Baru kita hitung target income-nya berapa sih kalau mau achieve semuanya, ya ini di total aja. Ini dalam hal ini contohnya gue idealnya segini lah, tapi ini ideal ya, ujung-ujungnya kan mungkin nggak semuanya bisa capai income segini. Nanti tinggal prioritas aja, mana yang mau duluan, mana mau yang belakangan, bisa dikurang-kurangin. Tapi intinya kita harus punya planning ideal dulu.
supaya kita bisa punya visi ke depan. Oh, ini toh yang gue kejar. Nah, dari sini kita juga mikir kan mau punya anak banyak kan, ini jadi program KB lah secara nggak langsung kan. Jadi mikir kalau anaknya banyak, wah gila, satu anak aja gue harus keluar sekian gitu. Kira-kira kayak gitulah teman-teman. Nah, baru setelah itu kalau ininya udah on track semua, masih iseng pengen cari return yang iseng-iseng lah, pengen belajar investasi yang ngerti analisa fundamental, teknikal. Kalau mau belajar lebih lanjut, baru kita masuk ke atas nih, ke spekulasi. Yang tadi tuh, tujuannya nyari untung. Buy, sell, mau main crypto, mau main forex, mau main option, monggo silahkan. Atau ikut money game terserah, silahkan. Kalau memang itu sesuai hati nurani, ya monggo aja silahkan. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ini porsinya paling atas. Dengan catatan tadi fondasi yang 4 biji udah beres semua dengan angka yang ideal ya, bukan asal ya. Investasi tujuan keuangan tadi udah bikin tabel, udah on track semua, terus habis itu masih ada alokasi lebih. Ya udah silahkan masuk ke spekulasi. Mau main kripto, mau main forex silahkan. Jadi semuanya itu kalau ditanya instrumen investasi bagus nggak? Semua bagus. Tergantung kita itu ada di mana. Nah yang ada orang awam mayoritas itu piramidanya kebalik. Duitnya pas-pasan, kadang-kadang masih lebih besar pasak daripada tiang, utang masih banyak, dana darurat nggak punya, asuransi nggak punya, duit sekolah anak taruh di kripto. Itu yang banyak terjadi. Terus duitnya banyak rekening-rekening tersembunyi nggak ngomong ke pasangan. Ya udahlah itu jadi bola salju yang bikin masalah keuangan makin lama makin menjadi. Nah, yang bisa menyelesaikan siapa? Ya kita sendiri. Nah, pola ini sebetulnya satu knowledge yang kita harus turunkan ke generasi selanjutnya. Karena kalau generasi yang dulu tuh informasi nggak sebanyak ini kan, siapa yang ngajarin juga. Makanya kebanyakan orang zaman dulu tuh berpikirnya dana pensiun udah nggak usah pusing, nanti anak aja yang jadi dana pensiun, ya kan? Kasihan anaknya kan, anaknya juga beli rumah susah kan, baru aja ya baca berita Sri Mulyani bilang makin kesini makin susah beli rumah. Ya benar, karena harganya udah gila-gilaan, apalagi banyak orang baby boomers yang properti itu dijadikan instrumen investasi, jadi anak muda makin lama makin susah, karena banyak yang nahan barang gitu. Mestinya kan beli satu udah cukup, tapi orang tua kita mungkin ada yang beberapa investasinya properti, investasinya tanah, akhirnya anak muda jadi nggak bisa beli rumah dengan harga yang proper kan. Tapi ya itu kenyataannya, kita tinggal hadapi atau kita ngeluh terus, toh bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah kita sih. Kira-kira gitulah untuk step by step-nya. Oke, thank you. Nah, setelah gue melihat tabel lu, gue jadi benar-benar bisa mengimani kesusahan sehariannya untuk saya. Jadi benar kita rencanain dulu. Ya udah kita udah tahu ya targetnya kayak gimana. Ya sudah kita lakukan ya yang apa dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke, nah boleh di-sharing nggak nih Ferdi dan Fani nih, kira-kira ini kan kita ngomong secara overall nih ya. Nah, boleh di-sharing nggak sih kalau kalian nih itu dalam mengatur keuangan keluarga, khususnya keuangan dari suami dan dari istri, itu gimana sih cara mainnya gitu loh, yang ideal gitu. Oke, jadi kalau di kita itu gue bagi-bagi, ini terserah ya, ini best practice-nya yang kita lakukan. Kalau di gue itu gue planningin yang jangka panjang, asuransi, dana darurat, tujuan keuangan tuh gue yang handle lah rekening-rekeningnya. Kalau yang operasional itu biasanya Fani yang pegang. Nah, operasionalnya kira-kira kayak gini lah, nanti Fani jelasin ya. Kayak gini kira-kiranya mungkin Fani bisa jelasin. Jadi ada dua bentuk manajemen keuangannya kalau dalam keluarga ya. Ini case kita misalnya double income, suami kerja, istri kerja. Lalu keduanya bersepakat untuk mengisi ke 4 pos yang menurut kita paling penting ya. Yang pertama itu rekening operasional. Rekening operasional ini buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak, listrik, air, dan lain-lain ya. Porsinya itu 10-35% dari total double income dari suami dan istri. Ini kebalik, sorry. Belum diganti. Ini bukan 10-35 ya, ini 50. Bentar, ganti dulu, sambil ganti deh. Ya, jadi rekening operasional itu porsinya lebih dari 50%. Itu di kita berdua itu kita pakai rekening QQ atau joint account, jadi bisa diakses baik dari Ferdi maupun gue. Terus kalau udah terpenuhi nih, misalnya udah kebutuhan sehari-hari udah beres, ada cash flow lebih, kita masukin ke rekening dana darurat, asuransi dan cicilan. Nah, pos kedua ini termasuk yang penting juga. Kalau dana darurat itu
kalau untuk berkeluarga kan 12 sampai 18 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi dana mengendap masukin di situ terus sampai sejumlah misalnya 12 kali pengeluaran. Nah, itu kalau misalnya udah sampai 12 kali ya kita berhenti misalnya ngurusin pos yang lain gitu. Terus habis itu asuransi. Jadi sebisa mungkin setiap anggota keluarga maupun misalnya maupun anak pun juga diasuransiin. Lalu kemudian cicilan, jangan sampai utang nggak beres-beres gitu. Terus yang itu porsinya 10-35%. Oh ya, untuk porsi persentase ini bisa dibicarakan antara kedua pihak. Misalnya mau 50-50 antara suami istri, atau 60-40, 70-30 itu tergantung kesepakatan masing-masing. Terus rekening yang ketiga itu rekening tujuan keuangan, itu misalnya mau ke Holy Land atau mau jalan-jalan ke luar negeri, misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, yang long term gitu ya, dan porsinya itu 10-99%. Terus yang keempat itu rekening dana pensiun, porsinya 10-99%. Rekening dana pensiun ini tujuannya itu yang tadi kita nggak mau membebani anak kita kelak. Terus yang gue urus itu rekening operasional, lalu yang long term seperti pos 2, 3, 4 itu Ferdi yang urus. Nah, income suami dan istri ini kan kita punya masing-masing. Itu bisa maksudnya dialokasiin untuk hobi atau pengeluaran pribadi itu 10% kira-kira. Jadi misalnya mau beli tas, mau beli sepatu, nggak izin suami dulu. Mau beli apa, perintilan kecil-kecil, nggak usah izin suami dulu. Atau misalnya suami mau beli apa, kayak kemarin tadi lagi hobi olahraga, beli alat-alat olahraga itu kan lumayan juga ya, nggak mungkin lah izin dikit kecil izin istri, mungkin izinnya karena menuhin rumah, nah ya itu nggak apa-apa gitu. Terus habis itu selain hobi, pengeluaran pribadi itu juga ada 10% ke self development, itu tentang education, misalnya ikut webinar, ikut seminar, ikut atau misalnya beli buku, lagi misalnya hobi baca buku, pokoknya berhubungan sama self development. Terus yang ketiga itu gift atau donation, itu misalnya mau misalnya kayak perpuluhan atau misalnya mau kasih ke orang tua gitu. Nah, jadi punya rekening pribadi sendiri juga ada yang dipos-posin. Terus untuk bentuk yang kedua, misalnya single income, misalnya suami aja yang bekerja, istri ibu rumah tangga, itu bedanya, itu semuanya sama, cuma bedanya karena misalnya istrinya nggak bekerja, ada tambahan, jadi dari suami untuk istri itu ada tambahan, dan jumlahnya ini sesuai kesepakatan berdua gitu. Itu aja ada Jadi tambahan. gaji gitu ya? Iya, Iya, kayak gaji betul nggak? gaji Jadi IRT kita lah. kasih gaji bulanan buat suami sama buat istri. Oh. Jadi ini kasarnya misalkan even misalnya income-nya suami lebih besar nih, tapi gajinya suami itu harus sama dengan gaji istri. Jadi meskipun lebih besar tetap itu yang boleh dipakai buat pengeluaran dia. Yang lain-lain tuh masuknya ke ya tadi 1, 2, 3, 4. Biar fair gitu. Oh, jadi benar-benar biar make sure nih. Jadi kalau ini kan yang kalian lakukan nih. Jadi berapapun income yang didapatkan, jadi kita menggaji diri kita sendiri dulu gitu. Yang dimasukin rekening pribadi suami ini atau rekening pribadi istri itu. Iya, kita sebut angka aja lah. Misalnya suami istri kerja lah, anggaplah sebulan income-nya let's say 30 juta gitu ya. 30 juta itu setelah dipotong 50%, masuknya berarti kan 15 masuk ke operasional. Let's say dana darurat 5 juta, rekening tujuan keuangan 5 juta, dana pensiun 5 juta. Nah, sisanya berapa itu bagi rata masuk ke rekening pribadi suami sama rekening pribadi istri, kira-kira gitu. Jadi persentase ini sebetulnya total income berdua tuh di total, tapi nggak harus benar-benar 50-50 ya. Contoh misalnya income-nya istri atau income-nya suami lebih besar, ya kalau dia mau kontribusi lebih besar ya nggak apa-apa. Tapi intinya persentase yang di tengah ini itu total dari income-nya gabungan. Sama mungkin tadi kalau ada yang bingung ya, itu maksudnya apa nih 99%? Itu tuh maksudnya gini, maksudnya adalah sekecil-kecilnya income kita paksa untuk investasi sebetulnya, minimalnya 10%. Tapi idealnya nanti income juga dinaikin terus. Kalau bisa
99% income kita tuh diinvestasiin. Jadi income harus segede-gedenya supaya bisa diinvestasiin semakin banyak, tapi gaya hidup jangan dinaikin. Jadi harus ada standar tertentu gaya hidupnya, ya jangan income naik, gaya hidup naik, ya sama aja bohong kan. Jadi ini maksudnya sampai 99 tuh supaya kalau income kita naik, gaya hidup itu tetap ada di angka yang sama gitu, supaya investasi kita makin lama makin besar. Gitu maksudnya. Ronaldnya nge-freeze ya kayaknya. Oke, udah. Sorry putus. Tadi Oke. sampai mana gue jelasinnya yang lo putus tuh? Ini sampai penjelasan persentasenya ini sih, 9% Iya, sampai 10% ini sampai tadi 29%. ya oke. Jadi ini maksudnya supaya gaya hidup kita tuh jangan dinaikin terus. Jadi ada standar gaya hidup kita tuh max-nya tuh di berapa, ya udah supaya sisanya itu bisa lebih banyak dimasukin ke investasi. Itu kira-kira. Oke. Nah, boleh nanya sedikit nih. Mau minta tips dong dari Ferdi dan Fanny nih. Nah, kalian ini kan kalau misal tadi bilang kan, kalau khususnya untuk keuangan kan yang nomor satu adalah keterbukaan nih. Nah, boleh kasih tips nggak nih untuk kalian berdua bagaimana kalian bisa memulai khususnya keterbukaan? Karena kan ya terkadang kan kita misalnya gue sebagai suami ini punya egonya tersendiri nih, apalagi terkadang kalau misalnya laki, gue yang udah capek-capek nyari duit, masa sih hal yang mau gue beli aja nggak bisa kan, kadang-kadang ada yang keluar egonya seperti kayak gitu kan. Nih sekalian ngomong nih, ada bini gue kayaknya ada di sini ya. Oke. Jadi gimana nih maksudnya Fer untuk bisa memiliki kesepakatan ya. Jadi dari keterbukaan and then bisa sepakat untuk bisa mengeluarkan kayak gini kan harus ada dua aspek itu. Nah, kalau tips dari kalian bagaimana nih untuk teman-teman yang hadir di sini? Oke, kalau dari gua kan kebetulan dari awal gua udah ngomong dari sebelum merit kan. Itu sebetulnya salah satu hal yang perlu diomongin sih dari awal. Jadi nanti kalau kita punya anak, ya pesannya ke anak kita mungkin itulah, keuangan, kondisi keluarga, planning mau punya anak berapa, itu kan mestinya diomongin dari awal. Jadi dari awal tuh nggak beli kucing dalam karung istilahnya ya. Jadi udah di planning dari awal. Tapi kalau pertanyaannya kalau udah telanjur gimana nih, nggak ada keterbukaan, nggak ada apa, itu sebetulnya butuh pihak ketiga sih untuk ngomong. Pihak ketiganya tuh harus seseorang yang dia respect. Paling gampang ya ikut acara-acara kayak gini sih, ajak ikut bareng acara-acara seperti ini tentang keuangan. Jadi secara tidak langsung tuh pihak ketiga tuh yang ngomong ke dia. Karena bagaimanapun juga kalau udah telanjur itu nggak akan bisa. Karena banyak juga yang salah satu yang pegang duit ya, entah suaminya entah istrinya. Itu sebenarnya mungkin bukan salahnya dia, tapi dari pihak dari pihak orang tuanya juga planningnya seperti itu gitu kan. Bahayanya apa sih kalau kayak gitu? Bahayanya satu, misalnya suami mau beli PS5 itu harus minta izin, keluarnya duitnya tuh turunnya lama gitu, padahal mungkin yang kerja suaminya dalam tanda kutip, atau sebaliknya istrinya mau beli tas keluarnya lama, tapi bisa jadi seperti itu. Jadi nggak enak itu di situ. Atau amit-amit ya, kita kan nggak tahu nih yang dipanggil Tuhan duluan tuh siapa. Let's say salah satu yang dipanggil Tuhan duluan tuh yang nggak ngerti sama sekali, itu kan akhirnya bahaya tuh. Jadi idealnya sebenarnya ya mungkin ada satu yang lebih ngerti, tapi idealnya minimal ya dikit-dikit ngerti lah, jangan sampai blank sama sekali. Kira-kira kayak gitu sih plus minusnya. Tapi memang nggak gampang lah kalau udah telanjur nih, selama ini yang pegang salah satu terus tinggal dipercayain, itu ya harus ya tadi pakai pihak ketiga. Mungkin dari Fani ada tambahan? Kayaknya udah cukup. Oke. Jadi mungkin ada pihak lain lah ya. Ini good ini banget nih, good answer banget nih. Kadang-kadang kita masing-masing punya pendapat masing-masing ya. Jadi ya ketemunya di mana ya? Ketemunya ini ya, kita cari pihak lain atau misalnya orang-orang lain yang bisa sekiranya menjadi panutan ya untuk mengatur keuangan gitu ya, Fer ya, Pan ya. Iya, dan nggak cuma keuangan sih, sebenarnya semua hal lah. Intinya kita butuh pihak ketiga lah kalau udah ngomongin sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk negosiasi, butuh pihak ketiga sih. Iya, oke. Thank you. Nah, kalau misal untuk Fanny ini boleh kasih tips nggak nih untuk para istri-istri yang ada di sini nih, kalau misalnya mereka yang masih mau mulai starting nih untuk rencana keuangan, kan kadang-kadang kan kalau laki kan maunya udah deh gue atur aja, kadang-kadang gimana sih untuk sebagai seorang istri untuk bisa wise nih dalam bisa mengatur keuangan gitu? Sebenarnya sih gue juga belajar banget ya dari awal merit itu,
Jadi sebenarnya sebelum merit itu sebenarnya gue bukan orang yang bisa saving gitu. Jadi uang tuh bisa habis aja, rekening tuh bisa habis banget gitu lah. Maksudnya kalau misalnya dibanding sama Lina ya, Lina mungkin tuh lebih saving dibanding gue gitu. Terus jadi setelah merit tuh, waduh gitu, udah ada kebutuhan, udah ada maksudnya yang harus di-spend lah ya, maksudnya untuk kita berdua misalnya, anggap contohnya misalnya makan lah atau gimana gitu. Jadi harus udah mikir dan harus udah belajar. Terus jadi mulai dari awal itu bener-bener detail banget, nyatet, pencatatan itu gue pegang banget. Jadi maksudnya bener-bener detail sampai kayak uang parkir, sampai uang makan sekecil-kecilnya itu tuh gue catat. Jadi bener-bener Expense ya, daily expense itu benar-benar ya, lo catat everyday gitu. ya. Sampai sekarang pun masih gue catat detail-detailnya. Jadi kalaupun misalnya nanti misalnya kan gue yang pegang rekening operasional sehari-hari. Jadi kalau misalnya Ferdi nanya ini besar di mana, jadi gue bisa kayak kasih laporan lah ya setidaknya. Jadi nggak cuma ya Bener juga nih. kayaknya besar dari GoFood deh, atau misalnya kemarin kan kamu beli ini beli itu gitu. Jadi kita nggak saling nyala-nyalain gitu. Bahkan kayak misalnya untuk keperluan anak udah gue catat sendiri, misalnya anak nih beli apa, maksudnya kebutuhannya ini, kebutuhannya gue ini, misalnya kebutuhannya Ferdi misalnya apa ini gitu, pokoknya gue bener-bener catat. Jadi bener-bener ya jujur ya gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang miss juga, misalnya bulan ini ternyata misalnya banyak pengeluarannya, jadi tahu di mana bocornya di mana gitu. Jadi nanti bulan depan bisa dihemat-hemat atau misalnya bisa dialokasiin yang lebih inilah ya. Kalau misalnya dari gue sih itu gue belajar mencatat banget, dan sedikit banyak juga jadi sebagai istri juga nggak boleh buta-buta banget ya soal investasi. Jadi belajar juga, ikut biasanya kadang-kadang diajak Ferdi juga seminar, webinar untuk pengelolaan keuangan juga nggak boleh malas juga gitu, maksudnya ikut-ikut yang seperti itu. Atau misalnya mau tahu misalnya mau investasi di reksadana gimana sih caranya gitu, maksudnya jangan malas belajar, dan juga jangan malas nanya juga, recokin aja, maksudnya kalau memang suami yang ngerti ya recokin aja gitu, maksudnya tanya aja terus sampai marah juga nggak apa-apa, yang penting kitanya bisa. Yang tadi si Ferdi juga bilang kalau misalnya amit-amit ada salah satu yang dipanggil duluan, misalnya amit-amit yang lebih ngerti gitu ya, itu juga udah gue pikirin, yang lebih ngerti yang dipanggil duluan gitu. Waktu itu udah sempat bilang gimana nih kalau misalnya kamu yang dipanggil duluan gitu kan. Jadi dari sekarang kayak misalnya soal pekerjaannya Ferdi atau apa, semuanya pelan-pelan diterangin ke gue gitu. Jadi ya segala ininya lah, segala ilmunya ya diturunkan ke istrinya gitu. Begitulah. Oke, mantap loh. Setuju banget ya, Man, karena orang bilang kan dan kita kan bilang kan wanita itu kan adalah penolong ya. Jadi benar-benar lu menolong ya di sini ya. Menolong sang suami ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you Van sama Ferdi. Kita masuk mulai ke pertanyaan aja ya. Di sini udah ada 2 pertanyaan. Yang pertama ya teman-teman ya, nanti teman-teman yang mau nanya selain 2 orang ini boleh di chat box, atau kalau nggak raise hand untuk nanti saya panggil. Oke, pertanyaan pertama nih, Ferdi dan Fani dari Ciwidey. Kalau hutang lunas, dana darurat udah ada, baru bisa naik investasi. Sedangkan masih ada cicilan KPR, apakah masih belum bisa investasi? Hutang yang lunas ini, hutang tipe apa ya kalau boleh diperjelas? Terima kasih. Langsung jawab aja ya? Boleh, silakan jawab dulu aja. Oke, jadi kalau misalkan tadi yang seperti gue sharing di awal, kalau misalnya rumah pertama KPR masih oke lah. Hutang yang dimaksud harus lunas itu hutang kredit card, hutang KTA, hutang misalnya beli HP, itu kayak gitu-gitu tuh sebetulnya ya. Contoh deh yang paling simpel, hutang ini ya, hutang cicilan 0% beli HP baru tuh sebetulnya ya memang sih benar sih, itu nggak ada bunganya, tapi itu meningkatkan kemampuan kita untuk beli barang yang tadinya kita nggak mampu. Contoh misalnya pergi ke mall gitu lah, kalau waktu nggak pandemi ya,
itu ke toko elektronik misalnya cowok lah, awalnya beli HP, duitnya cuma muat beli 1 biji sebetulnya, cuman gara-gara 0%, akhirnya beli HP, beli TV, beli kulkas, beli apa lagi, beli magic jar, beli dispenser. Wah itu dari sisi perusahaan sih untung, memang benar pembelaannya adalah ini cicilannya 0% loh gitu, kapan lagi, tapi kan cash flow kita kan jadinya bengkak tuh, padahal sesuatu yang kita nggak planning. Makanya sih sebisa mungkin beli begitu-begitu itu cash. Kalau misalnya duitnya nggak ada, ya berarti belum mampu, jangan beli yang semahal itu. Maksudnya itu sih, utang-utang kayak gitu yang harus lunas. Tapi kalau KPR ya, kalau memang merasa harus punya rumah, mau KPR ya oke lah. Tapi utang KPR juga jangan gede-gede kan. Biasanya kan idealnya sih 30-35% income gabungan ya. Tapi kadang-kadang kalau orang bank tuh lagi kejar target, wah itu sampai 60-70% juga kadang dikabulin sih. Karena Bisa 70%. ada back to back taruh deposito sekian gitu ya, itu jangan diikutin gitu kan. Jadi ya kita harus wise sama sama kondisi keuangan kita sendiri sih, gitu maksudnya. Oke, thank you Fer. Pertanyaan kedua nih dari Yumelda, bagaimana pembagian yang baik menurut Ko Ferdi mengenai kebutuhan hidup, cicilan, asuransi, dan investasi? Ini jawabannya ada yang di layar sekarang ini sih sebetulnya, yang tadi kita bahas. Persentasenya kira-kira segini ya range-nya. Jadi kebutuhan hidup kira-kira 50% sampai ya 60 lah atau 70 ya, tergantung income-nya juga. Cicilan tadi 35%, tapi yang produktif. Kalau asuransi ya sama ya, masuk ke sini ya 10 sampai 20%. Tabungan sama investasi itu tidak terbatas, tergantung tujuan keuangan, tapi minimalnya ya 10%. Oke, thank you. Udah cukup jelas dari Ciwidi dan Yumelda. Kalau masih kurang puas boleh nanya ya. Oke nih, lanjut lagi nih Ciwidi nih. Menyambung pertanyaan tadi, tergelitik dengan statement properti kedua jangan cicilan. Nah, pertimbangannya kenapa? Dan apabila masih dalam range 35% itu apakah boleh? Oke, jadi sebenarnya kan cicilan itu kan at the end itu kita udah pasti bayar lebih mahal dibanding seharusnya kan. Ya kan sebenarnya. Meskipun ya memang sekarang cash flow-nya bisa nyicil, tapi kan at the end kalau hitung jangka panjang ini sebenarnya lebih besar. Jadi kalau misalkan cicilan kita, kecuali propertinya itu bikin kos-kosan ya, terus habis itu ada duit yang bisa nutupin cicilannya, ya silahkan, mau punya 10 biji juga nggak apa-apa. Selama bisa cari kos-kosan atau bisnis atau apa bengkel atau apa yang cash flow-nya, atau Indomaret mungkin atau Alfamart yang cash flow-nya bisa nutupin cicilannya. Cicilan bulanannya. Silahkan, mau punya 10-20 properti ya monggo, mau KPR semua. Tapi kalau misalnya tujuannya cuman invest dalam tanda kutip yang sebenarnya bukan invest, ya properti kedua, ketiga, keempat itu seharusnya jangan KPR. Karena kan namanya invest ya harusnya cash, gitu aja sih sebetulnya. Kalau nyambung dikit Fer nih, ini gua agak biar lebih clear nih. Kalau misalnya mau beli rumah yang lebih baik lagi, let's say misalnya kayak gitu nih, upgrade rumah lah. Nah itu idealnya gimana nih? Apakah kalau cash kan ya maksudnya nanti ada pasti pemikiran gini, kalau cash gue nyicil gue nabung ntar gilirannya uangnya ada, harganya udah nggak segitu kan, ayam sama telur kan gitu loh. Ya. Jadi banyak pikir udah deh mendingan kalau bisa dicicil. Nah gimana kalau dari pandangan Fer? Kalau dari sisi gue sih sebetulnya sebisa mungkin yang pertama lunasin dulu. Atau take over lah, jual, supaya intinya yang pertama beres lah, jangan sampai punya lebih dari satu sih sebenarnya. Nanti kalau misalnya mau upgrade, mau nyicil lagi ya udah, yang penting masih ada cash flow-nya tuh di range yang tadi itu 30-35%. Tapi ya jangan sampai punya lebih dari 1 KPR sih sebisa mungkin. Berat soalnya, kecuali ya income-nya gede mau kayak gitu ya monggo aja, cuman kan kurang wise aja sih sebetulnya. Oke, thank you. Lanjut nih, ada pertanyaan dari Cimain. Investasi yang jangka pendek yang baik seperti apa? Yang cash flow-nya lebih cepat, apakah deposito, emas, properti, atau apa nih katanya? Mohon advice. Ini mungkin Fani mau jawab nih, karena kan udah praktek investasi juga yang jangka pendek. Mantap. Iya juga. Udah diturun ilmunya ya. Silakan Fani. Kalau jangka pendek sih lebih ke reksadana ya. Kalau kita soalnya kenapa sih? Kalau dia peer to peer lending juga banyak taruh jangka pendek. Iya, Peer to peer lending sama pasar uang. Antara dua itu sih. Iya.
Ya, Jangka pendek itu kira-kira berapa tahun ya, Fer, kalau maksudnya yang jangka pendek itu di bawah setahun lah. Oh, oke. 3 bulan, 6 bulan gitu. Setahun masih hitungan jangka pendek. Oke. Jadi prefer kayak peer to peer kayak gitu ya, rather than apa deposito ya? Ya, kembali lagi sih, itu kan diversifikasi ya. Kalau deposito sih sebenarnya kalau buat anak muda nih, kalau keluarga muda sih, kalau gue sih nggak saranin invest di deposito. Itu lebih ke arah untuk parkir dana sementara lah. Contoh misalnya udah ngerti saham, lagi wait and see nih, sekarang lagi hancur-hancuran, mau tunggu supaya lebih hancur lagi ya, sementara taruh deposito dulu. Nanti kalau udah pelurunya udah banyak, siap tembak nih ke saham misalnya. Tapi kalau tujuannya untuk investasi sih kurang cocok ya kalau untuk anak muda deposito sebetulnya. Kecuali untuk orang tua kita, dia udah dana pensiunnya udah terkumpul, butuh cash flow bulanan, ya silakan taruh deposito, pokoknya jangan diambil, jadi hidup dari bunganya. Oke. Clear. Thank you. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau pertanyaan? Kita masih ada waktu nih. Atau mau ada yang... Oh nih, dari Lina, boleh kasih contoh nggak? Misalnya mau beli rumah dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, instrumen apa yang cocok? Maksudnya cash gitu ya, Lin ya? Atau boleh di unmute? Iya, misalnya nggak KPR gitu. Oke. Jadi kalau misalkan rumah, sebenarnya kalau cash itu ya bisa aja sih. Cuman kan kita terbatas sama jangka waktunya nih. Kalau 3 tahun kan berarti pilihannya nggak banyak tuh. Cuman paling tabungan, deposito, reksadana pasar uang, balance fund ya, kombinasi mungkin supaya bisa lebih cepat, tambah dikit-dikit ada peer-to-peer lendingnya, ya paling itu doang sih. Dan itu kan returnnya rata-rata katakanlah 8 paling gede 10%. Jadi nanti bulanannya bakal gede banget tuh kalau misalkan kita ngejar cash. Biasanya sih kalau 3 tahun ya, kecuali udah ini ya, udah ada DP-nya dulu, tinggal sisa sedikit ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 3 tahun cash itu sebetulnya agak-agak gede banget sih. Jadi harus naikin income-nya gede banget. Karena contohnya ini ya, misalnya yang di slide ini kan DP rumahnya doang nih 500 juta. Ini kan asumsi 1M ya rumahnya. 2 tahun ya, 2 tahun 500 juta, itu pakai asumsi inflasi 12% setahun, itu 2 tahun lagi kira-kira 650 juta. Per bulannya aja 24 juta nih, untuk ngumpulin dalam waktu 2 tahun. Kalau 3 tahun, ya more or less mirip-mirip lah, angkanya akan di 20-30an, tergantung harga rumahnya. Jadi sebenarnya sih enakan kalau 3 tahun sih tetap KPR sih. Atau tadi ya, income-nya yang digedein, jadi kejar income-nya. Oke, thank you. Ini saya lihat ada Ko Budi raise hand, boleh di unmute atau di video on untuk tanya langsung. Halo, Nak. Yes, silakan kok. Ya, halo Ko Budi. Halo kok. Bertanya, tapi aku izin untuk off cam karena aku masih driving. Iya. Mohon maaf. Cuma aku tergelitik gitu ya. Ini temanya menarik banget dan Fani dan Bro Ferdi membawakan dengan baik sekali. Thank you. Ini jadi satu tambahan. Terus aku mau nanya ini, sudut pandang kalian tuh gimana ya terhadap kripto? Ini kan kemarin booming, terus kita tahu harganya jatuh. Terus mau minta saran nih, kalau ada yang di antara kita yang udah kena nasi jadi bubur gitu ya, gimana kita bikin bubur yang enak gitu ya. Kemarin pernah nyicipin kripto, lalu sekarang kena apesnya gitu ya, dan jatuh dalam. Kita harus buat apa nih sekarang di dalam kondisi seperti ini supaya kita masih tetap bisa memperbaiki? Boleh tolong dikasih tips dan triknya? Udah itu aja sih. Thank you ya Bro Ferdi, Fani. Iya. Oke. Ya, ini kayaknya mewakili pertanyaan banyak orang yang nggak berani nanya. Ya, jadi apapun ya, kripto, NFT, robot forex lah, money game, itu sebetulnya masuk ke dalam kategori yang tadi itu kalau kita lihat di segitiga itu yang paling atas. Nah, jadi sebenarnya itu definisinya kayak gitu tuh bukan investasi sebenarnya, tapi spekulasi.
Definisi spekulasi itu artinya adalah uang yang kita siap hilang. Nah, yang kita bikin nyesek itu adalah kalau yang tadi ya, itu duitnya buat uang anak sekolah, uang dapur, uang apa kita taruh, itu yang bikin akhirnya kepikiran. Sebenarnya spekulasi itu idealnya let's say dari income atau aset kita 100% paling yang buat spekulasi 10-20%. Jadi itu kayak anggap aja kita main roulette aja. Pergi ke kasino, kita taruh, kalau untungnya bagus, kalau enggak ya sudah. Karena tujuannya spekulasi. Jadi cara menyiasatinya itu harus sadar dulu. Satu, sadar bahwa kita buat kesalahan, uang yang tadinya buat anak sekolah itu sebetulnya alokasinya bukan ke situ, uang dapur sebetulnya bukan ke situ. Ya udah, mesti harus move on sih, itu udah harus move on lah kalau kayak begitu, karena banyaklah yang ini ya, sampai ada yang jual rumah, jual deposito, jual emas, cuman gara-gara all in, hajar ke kripto kan, ternyata jeblok. Apalagi kalau yang beli koin-koin atau NFT nggak jelas ya, koin artis lah, ada tokennya Elon Musk apa segala macam, itu ya itu kayak kita apa ya, kayak main lotre aja sebenarnya ya, bisa dianalisa, tapi itu kan sesuatu yang future itu kan, sama seperti kita beli properti yang wah ini kayaknya di sini bakal dibangun jembatan, di sini ada rumah sakit, di sini tapi kan nggak ada, itu kan kita cuma beli gambar, kira-kira beli kripto tuh kayak begitu. Apakah itu bisa terjadi beneran? Ya kalau developernya bagus, beneran. Contoh misalnya tinggal di BSD atau di kayak saya di Kelapa Gading, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kan itu jualan gambar, ternyata kejadian. Orang yang invest dulu spekulasi untung. Tapi banyak juga developer yang ya udah bablas aja, uangnya dibawa kabur atau nggak sesuai sama planning awalnya. Jadi kira-kira kayak gitu aja sih sebetulnya. Jadi kata kuncinya kita harus move on, harus ngaku salah ke diri sendiri, pelan-pelan kita beresin mulai dari fondasi, belajar dari awal sih. Itu solusinya seperti itu. Sambil cari income lagi, terus habis itu ya sudah mulai dari nol lah kayak Pertamina. Kira-kira gitu sih. Oke, gimana Ko Budi? Sudah terjawab? Oke, sudah terjawab ya. Oke, next nih, pertanyaan lanjutnya nih, Fer. Van, dari Dela, gimana tips Ferdi dan Fanny buat wacana Indonesia yang katanya tuh bakal ngadepin resesi keuangan? Dan ini kan lagi hot banget ya, perang Rusia Ukraina, harga minyak lagi pada naik, semuanya tuh lagi pada lebih nggak stabil gitu. Nah, apa nih menurut kalian? Ya kita gimana nih cara things to do-nya untuk ngejaga keuangan keluarga kita tetap aman? Silakan. Oke, ini good question banget, pertanyaan yang bagus banget. Kenapa? Karena krisis keuangan itu datangnya nggak hari ini doang. Setiap 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, itu akan selalu ada. Nah, sekarang pertanyaan adalah action kita itu mau apa? Contoh nih, kalau gue 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun lalu ya, tahun 2007 lah, gue kan waktu itu pertama kali invest saham 2007, kan nggak ngerti apa-apa tuh. Ya udah pakai duit yang sebenarnya duit tabungan dari kecil, masukin semuanya ke saham. Akhirnya jeblos lah, itu rugi sampai 60-70% kali saham batu bara, dan nggak balik kan. Nah tapi dari situ itu jadi pelajaran tuh. Makanya pas COVID kemarin orang-orang lagi ada yang berita bunuh diri lah, ada berita apa, itu gue belanja tuh di situ saham. Pas naik ya untung. Jadi sebetulnya ada saatnya kita belajar, ada saat jangan sampai kita nggak belajar apa-apa. 10 tahun lalu ngalamin, terus 10 tahun lagi lakukan hal yang sama, ya jangan sampai kayak gitu. Itu kan berarti kayak keledai gitu kan, jangan sampai keledai aja nggak jatuh di lubang yang sama. Jadi kita harus belajar mengatasi itu semua. Nah, satu kabar gembira buat teman-teman terutama yang awam, kalau kita melakukan perencanaan keuangan dengan pola yang kayak tadi ya, bikin dana darurat, bikin asuransi, utang lunas semua, punya tujuan keuangan, bikin tabel kayak gini, sebenarnya mau krisis ekonomi, mau Indonesia jungkir balik, mau dunia jungkir balik, itu sebetulnya nggak ada hubungan sama ini planning kita. Kenapa? Contoh misalnya, anggaplah tahun depan perang dunia ketiga terjadi, amit-amit ya, anggaplah. Atau COVID muncul gelombang keempat atau gelombang kelima misalnya. Tapi kan tetap aja 2 tahun lagi gue harus beli rumah. 3 tahun lagi anak gue tetap harus sekolah. 5 tahun lagi gue tetap harus kuliahin anak gue. Itu planning kita kan nggak berubah. Jadi jangan terjebak sama chaos yang ada di luaran. Berita-berita itu sebetulnya jangan terlalu dibaca sebenarnya. Karena itu efek samping setelah
terjadi. Kenyataannya orang yang ahli ekonomi pun buktinya bukan jadi orang yang paling kaya, benar nggak? Itu aja udah paradoks kan. Kalau memang ahli ekonomi itu sejago itu, harusnya dia orang nomor 1 terkaya di Indonesia atau di dunia. Kenyataannya kan enggak. Kenapa? Ya karena dia nulisnya setelah kejadian. Berarti kalau dari situ kita harus tahu, ya udah bikin aja planning, mau jungkir balik kayak gimana pun, selama planningnya, oh ternyata krisis, ya udah duit ini buat anak gua sekolah kok 5 tahun lagi, ya udah biarin. Kalau ditanya sekarang saham gua posisinya rugi nggak? Rugi juga. Ada yang rugi 40%, rugi 50%. Terus gimana? Ya beli lagi. Kenapa? Karena duitnya nggak dipakai sekarang. Nah, yang masalah adalah kalau duit itu buat sekolah anak tahun depan. Sekarang minus 50%, stres lah kita. Jadi makanya kita bikin planning ini tujuannya supaya kita punya pos nih. Jangan sampai duit anak sekolah itu tergonjang-ganjing sama tadi resesi lah, apalah itulah. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu pusing. Kan nggak semua orang ahli ekonomi juga kan. Kalau gue bahas tentang inflasi, bahas tentang isu-isu ekonomi kan pusing tuh. Jadi justru dengan kita melakukan financial planning ini nggak usah pusing gitu-gituan. Investasinya itu setiap bulan rutin aja. Karena in average kalau kita investasi rutin ya, kira-kira gambarnya bakal kayak gini nih. Contoh lah. Anggaplah ini saham lah ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Terus kita belinya let's say belinya di sini misalnya. Kita beli di sini. Ini beli ya. Terus jual di sini. Untung apa rugi? Untung. Untung, bener nggak? Tapi kalau kita belinya di sini, terus ternyata jualnya di sini, ya itu udah pasti rugi. Tapi kalau kita belinya di sini, ini hapus lah. Kita belinya sama-sama di sini. Mau market naik turun kayak gimana, tapi jualnya nanti 5 tahun lagi pas anak kita butuh duit buat sekolah. Untung apa rugi? Ya untung. Bodoh amat kan, mau perang Ukraina kek, mau COVID gelombang keempat kek, mau nanti ada gonjang-ganjing pemilu atau apapun itu, kan nggak ada hubungannya. Nah, chaos-chaos inilah yang kita harus tutup mata, tutup telinga. Jangan ngikutin. Selama kita punya planning 5 tahun lagi duit ini buat anak sekolah, yang nggak ada urusannya sebenarnya. Paham ya? Ini grafiknya ya. Apalagi kalau kita investasinya itu dengan cara, ada istilah itu namanya cost averaging. Cost averaging itu artinya setiap bulan kita sisihkan dengan nominal yang sama. Let's say misalnya, anggaplah sebulan income let's say 5 juta atau 10 juta. Terus kita sisihkan 20%, 2 juta sebulan. Ya udah, pas lagi turun beli, pas lagi naik beli lagi, terus sampai seterusnya setiap hari sampai 20-30 tahun ke depan, tergantung tujuan keuangan kita. Secara jangka panjang itu pasti naik tuh. Ya, secara jangka panjang pasti naik dan kita dapat harga rata-rata. Itu namanya dollar cost averaging ya. Kalau rupiah ya berarti rupiah cost averaging. Ini jangka panjangnya kita pasti untung. Dengan catatan yang dibeli itu bukan saham individual. Kalau saham individual kalau salah pilih ya berantakan. Makanya kalau awam ya belinya misalnya reksadana indeks atau misalnya ETF atau reksadana pasar uang, ya secara jangka panjang itu sebetulnya naik terus. Gitu aja sih, simpelnya biar nggak pusing. Oke, thank you. Lanjut lagi. Thank you, Fairdi dan Fani. Nah, dari QED, untuk reksadana, apakah ada tips untuk memilih bagi awam? Karena banyak banget produk dan manajer investasi. Nah, boleh mungkin ini di-spill ya. Reksadananya apa nih kira-kira untuk yang awam, yang kalian gunakan mungkin? Oke, kalau kita di sini kan nggak ada sponsor perusahaan apapun ya, jadi gua nggak bisa sebut merek. Tapi intinya reksadana kalau orang awam itu nomor 1 tuh kita jangan fokus ke produk. Product is just a product, instrument is just an instrument. Balik ke back to basic, tujuan lu tuh apa gitu. Bikin ini dulu. Kalau kita bikin ini nggak gampang tergoda. Mau si A nawarin produk inilah, si B nawarin produk itu, sesuai nggak sama planning gua. Jadi apa yang ada di luar sana itu belum tentu bagus buat kita. Tapi bisa jadi bagus buat orang lain. Nah, kembali ke planning ini. Jadi kalau ditanya apa sih tips untuk orang awam? Contoh, kita ngomong ke orang tua kita yang mungkin usianya udah usia pensiun, terus kita bilang, "Pah, mama all in aja duit pensiun masukin kripto." Nah, itu kan nggak benar ya kan? Itu namanya ngajarin yang nggak benar kan? Tapi yang orang tua kita harus lakukan adalah ya mestinya untuk seumur dia duit pensiunnya harusnya sudah terkumpul.
taruhlah di misalnya obligasi, taruhlah di deposito supaya dapat cash flow bulanan. Sebaliknya kalau misalnya masih muda, kalau taruh di deposito semua atau taruh di pasar uang semua atau taruh di obligasi semua, ya kurang wise karena nggak bisa ngejar inflasi. Jadi kembali lagi untuk orang awam tipsnya bikin dulu tujuan keuangannya apa. Baru dari situ kita bisa tentukan karena nggak ada jawaban yang pasti untuk setiap orang, itu beda-beda. Dan setiap pertambahan umur kita, anggota keluarga kita tambah, beda semua, berubah semua alokasinya. Makanya kita mesti review keuangan pribadi kita tuh ya minimal 6 bulan setahun sekali lah supaya kita bisa ngikutin dinamika dinamika pergerakannya. Kira-kira gitu. Nah, terus kalau manajer investasi yang nomor 1 adalah paling gampang nih ya, make sure itu kita buka websitenya OJK sama websitenya Bursa Efek, karena banyak dalam tanda kutip itu manajer investasian gitu loh. Banyak perusahaan-perusahaan yang nggak berizin ngakunya dia jualan reksadana, padahal bukan. Contohnya ya, ini sebut merek aja ya karena udah kejadian daripada ditangkepin, Indosuria misalnya, itu banyak ngasih sesuatu yang di luar kewajaran lah. Terus yang udah bubar lagi ada Kresna, termasuk contohnya Jiwasraya yang bisa ngasih fixed income itu kan udah nggak wajar sebenarnya. Kalau Jiwasraya itu kan kasusnya bisa menjanjikan return dari sesuatu yang nggak pasti. Berarti kan dia gambling nih. Dia beli saham tapi gamblingnya ke kita, nawarinnya fixed return. Yang kayak gitu-gitu, walaupun itu berizin, itu tetap berbahaya. Nah ini yang sebenarnya red flag-nya gini teman-teman. Nggak berizin udah pasti bahaya. Yang berizin pun belum tentu aman. Jadi jangan, ini kan udah OJK tapi kok gua rugi ya, nggak kayak itu juga ya. Yang bilang udah berizin dan diawasi OJK itu kan secara administrasinya, secara proses bisnisnya, legalitasnya, tapi resiko market tetap ada. Ada teman gue bilang, gue beli reksadana rugi nih, padahal udah under OJK, mendingan gue main robot forex. Itu kan pemikiran yang salah gitu kan. Jadi yang tadi udah berizin aja tetap bisa rugi, apalagi yang nggak berizin. Jadi prinsipnya kita mesti skeptis lah kalau kita berinvestasi. Itu kita nomor 1 bukan mikirin return, tapi yang kita harus tanyakan itu adalah resikonya apa itu dulu. Kok bisa sih kasih return segitu, resikonya apa, cara dia putar duitnya gimana. Nah baru pelan-pelan kita pelajari produknya masing-masing. Gitu sih kira-kira. Thank you, Fer. Nah ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Fer. Pertanyaan yang pertama adalah, Hai Ferdi, tanya ya, ini dari Teguh Horo. Tadi di info lebih baik untuk anak muda invest di deposito yang jangka pendek. Nah, untuk deposito jangka panjang yang sampai 5 tahun ke atas baru bisa diambil, yang ada asuransi jiwanya, itu sebenarnya untung apa malah rugi ya? Oke, ini tadi koreksi ya. Tadi dari saya nggak nyaranin deposito justru. Jadi ini informasinya dikoreksi lagi. Justru anak muda tuh jangan invest di deposito, kecuali cuman buat parkir dana ya. Misalnya dananya tadinya di saham, terus tujuan keuangannya udah mau dekat buat anak sekolah, tiba-tiba pindahin ke deposito, itu silakan. Atau buat nunggu kalau ada opportunity bagus di market lah, saham atau kripto, itu boleh buat sementara. Tapi bukan cari duit ya, cuman untuk ya iseng-iseng aja dari return tambahan atau reksadana pasar uang. Nah, kalau yang pertanyaannya deposit jangka panjang sampai 5 tahun ke atas baru bisa diambil, itu, nah ini juga banyak mis-selling teman-teman di industri apapun ya, industri keuangan ini banyak mis-sellingnya dan beda kepentingan. Itu bukan deposito sebenarnya. Itu adalah produk asuransi. Cara tahunya gimana itu produk asuransi sama produk deposito? Gampang. Yang jualan itu perusahaannya belakangnya ada kata-kata live-nya atau enggak gitu. Kalau belakangnya ada kata-kata live, ABC live, BCDE live, itu udah pasti bukan deposito, udah sesimpel itu. Walaupun agennya atau marketingnya bilang itu deposito, itu tabungan, lalu dia bandingin sama deposito, itu teknik marketing lah ya. Nanti kalau ada apa-apa, returnnya rugi, yang rugi ya kita. Jadi kalau investasi itu belakangnya ada kata-kata investment management, asset management, itu baru produk investasi. Tapi kalau judulnya live, tapi nawarin investasi, itu tanda tanya. Tanya aja kalau misalnya itu investasi, bilang aja, gue mau depositonya doang, nggak mau asuransinya, pasti dia kagak bisa kasih. Karena dia bukan perusahaan investasi. Nah kalau produk yang kayak begini ini sebenarnya investasinya itu tujuannya untuk bayarin biaya asuransi masa depan, bukan buat diambil-ambil. Nah itu yang banyak orang salah kaprah. Cuman kalau bahas itu kayaknya sesinya panjang lah. Ini itu teknis ya. Tapi intinya kalau ngomongin
deposito 5 tahun ada asuransi jiwanya itu bukan investasi, jadi kalau tujuannya investasi jangan dibeli, gitu aja sih sebetulnya. Thank you, Fer. Lanjut lagi dari Edgar dan Lina. Gimana menurut Ferdi dan Fani untuk tabungan digital yang sekarang lagi menjamur? Contoh Bank, Yellow Bank, kan banyak tuh memberikan bunga yang tinggi. Nah, apakah cukup aman? Oke. Jadi ini sebenarnya kan kayak apa? Mereka kan lagi grab market ya, sama kayak kita lihat apa Gojek, Grab, Shopee awal-awal itu kan Traveloka, AirAsia Food dan lain-lain kan ngasih promo ini kan cashback yang besar. Kira-kira mereka ini sama. Jadi itu pasti jangka pendek lah. Jadi kalau dibilang aman sih tergantung amannya ini definisinya apa. Kalau cuma untuk jangka pendek iseng-iseng yang sebenarnya kayaknya sih nggak apa-apa. Karena itu bank-bank yang disebut itu kan backingan investornya gede-gede. Jadi itu sebetulnya duitnya investor lah. Kita supaya download aplikasinya kita pakai. Tapi kalau untuk jangka panjang sih ya nggak mungkin berani kasih kayak gitu terus lah. Karena kan itu nggak dijamin LPS. Itu aja sih. Resiko tetap ada. Oke, thank you. Dari Denny Sutani, dari Ferdi dan Fani, apakah ada kuesioner untuk kita bisa isi untuk akses kesehatan finansial masing-masing? Kalau kuesioner sih gue bikin sendiri ada, tapi itu terlalu detail ya kalau misalnya untuk di kerjaan orang awam. Tapi kalau mau yang simple sebenarnya yang tadi itu aja sih, yang 4 kaki meja itu kita udah punya dana darurat atau belum, lalu tabungan, cash flow, utang sama asuransi. Karena kalau kuesioner detail panjang banget sih, itu harus belajar dulu baru kita bisa terangin detail. Oke, thank you. Oke, teman-teman, ini mungkin karena sekarang udah jam 20.57, boleh satu pertanyaan terakhir. Boleh ya terakhir ya dari Jaya dan Fitri. Hai Ferdi dan Fani, mau tanya dong, kalau mau beli asuransi baiknya seperti apa? Apakah asuransi yang ada return dana yang bisa diambil? Apa asuransi yang memang murni, asuransi tanpa deposito? Gitu. Maaf, karena OOT, out of the topic. Thank you. Oke, jadi ini sebenarnya nggak out of topic ya, karena ini malah yang paling bawah tadi kita bahas, yang fondasi keuangan. Jadi kalau gue pribadi itu bagi asuransi jadi 3. Jadi yang pertama ada asuransi penghasilan. Asuransi penghasilan ini sebenarnya gabungan dari segala manfaat yang bisa mengcover penghasilan kita yang hilang. Contohnya misalnya sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, atau meninggal. Maksudnya apa? Contoh gini, katakanlah kita kerja kantoran deh, ya kan? Apalagi kalau income utama. Tiba-tiba kita kena penyakit yang amit-amit yang bikin orang tuh pasti dipecat. Apa contohnya? Kena stroke, kena cancer, kena apa? Itu pasti dipecat. Kenapa ya? Karena udah nggak bisa kerja. Padahal keluarga kita tetap butuh makan, ya kan? Sekolah tetap butuh duit, KPR tetap harus lunas. Nah itu yang gue sebut asuransi penghasilan. Jadi asuransi penghasilan ini kita harus hitung dulu income keluarga kita berapa. Terus kalau amit-amit kejadian kayak tadi, income kita stop, duit berapa yang kalau kita taruh deposito itu bisa nutupin penghasilan keluarga sebulan. Itu namanya asuransi penghasilan. Misalnya sebulan penghasilan kita 10 juta gitu sekeluarga. Terus kita cari tahu bunga deposito berapa, let's say setahunnya 3% misalnya. Ya udah, idenya gini, asuransi penghasilan ini nanti duitnya ini bakalan keluar kalau kita terdiagnosa. Nah, let's say 10 juta nih. Kalau 3% berarti butuhnya kira-kira 4 miliar. Nah, berarti kita harus ambil sakit kritis 4 miliar, jiwanya 4 miliar, kecelakaannya 4 miliar, cacat tetap 4 miliar. Kenapa? Ya supaya kalau amit-amit terjadi salah satu, 4 miliar itu cair. Habis itu kasih tahu istri anak kita, duit itu didepositoin. Supaya meskipun papa nggak ada, setiap bulan tetap keluarganya bisa hidup dari bunganya. Nah, 4M-nya itu pakai asuransi. Itu namanya asuransi penghasilan. Kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu biasanya cover rawat inap. Ya, ini mirip BPJS lah. Cuman kalau swasta kan kelasnya berarti lebih di atas ya. Itu biasanya cover rawat inap, rawat jalan juga ada, tapi harganya ya beda juga. Sama yang ketiga, asuransi harta benda, asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi bisnis, itu masuk yang ketiga. Nah, kalau ditanya ambil yang mana, idealnya kalau udah berkeluarga ambilnya asuransi penghasilan dulu. Kalau belum berkeluarga ambilnya asuransi kesehatan sama harta benda, itu ya yang paling terakhir lah. Terus kalau ditanya asuransi murni atau asuransi yang ada investasinya, itu cuman masalah cara bayar. Dua-duanya sama-sama bagus, ya kan? Tergantung kita mau seperti apa. Kalau asuransi tradisional, preminya udah pasti naik terus secara berkala.
Jadi kita nggak punya planning budget untuk 10 tahun ke depan tuh asuransinya bisa sekarang sebulan 1 juta, bisa aja 5 tahun lagi jadi sebulan 5 juta. Tapi kalau asuransi yang ada investasinya, karena ada investasi yang ngebantuin nge-backup kenaikan biayanya, itu bisa kita planning budgetnya sama terus. Ya udah, memang lebih mahal ya di awal ya. Kalau yang tradisional katakanlah 1 juta. Oh, gara-gara gue ambil yang ada investasi, let's say jadi 3 juta. Tapi 3 jutanya ini bisa flat gitu, seumur hidup. Itu bedanya di situ sih. Dan tujuannya bukan diambil ya. Ingat tadi gue ulangin lagi, beli asuransi yang ada investasinya itu tujuannya bukan diambil. Duitnya itu dipakai untuk bayarin biaya asuransi masa depan. Kalau mau diambil, belinya reksadana, jangan beli asuransi. Itu sih. Dari Fani ada mau tambahan nggak? Ada yang mau ditambahin? Enggak, udah lengkap. Oke, thank you Fani. Nah, boleh nih dari kalian berdua closing statement-nya apa nih? Kasih masukan kepada kita nih para newbie ya di bidang keuangan nih. Gimana untuk merencanakan keuangan khususnya yang kalian praktekkan di dalam pernikahan kalian. Silakan. Kalau dari gue, kalau dari sebagai istri ya, mesti terus belajar. Terus kayak slogan Toko Ijo, mulai aja dulu. Misalnya mau belajar investasi reksadana, ya mulai aja dulu. Misalnya download aplikasi ini, kayak aplikasi itu, tanya-tanya dulu atau searching-searching dulu. Jadi belajar lah ya, nggak buta-buta banget. Terus pencatatan detail, jadi kita tahu bocornya di mana. Jadi nggak mengurangi hal-hal yang menyebabkan keributan rumah tangga ya dikurang-kurangi lah. Catat, terus habis itu sama ini ya, gaya hidup kalau misalnya udah ditetapin misalnya segini ya nggak usah dinaik-naikin kalau menurut aku gitu, kecuali income-nya udah tambahnya lebih banyak lagi gitu. Udah sih itu aja. Oke, thank you Fani. Dari Ferdi? Dari gua, sorry tadi pertanyaannya apa, Miss? Closing statement untuk mulai dalam merencanakan keuangan keluarga ini gimana nih kalau closing statement ya. Jadi intinya investasi itu tahap akhir. Jadi jangan terjebak sama iming-iming di luar sana yang bilang harus investasi untuk sehat keuangan. Tapi dibalik yang benar adalah kita sehat keuangan dulu, baru kita investasi. Itu aja sih. Oke, thank you banget. Wow, luar biasa banget ini dua pembicara kita nih, sangat-sangat mind blowing ya. Saya pribadi sering mendengar tapi nggak bosan-bosannya diingatkan bahwa kita harus merencanakan dan makanya ada tagline ya. Kalau kita gagal merencanakan, kita berarti merencanakan untuk gagal. Jadi thank you banget dari Ferdi dan Fani yang remind kita, khususnya masalah investasi juga karena belakangan ini kan cukup banyak desas-desus yang bikin kita khawatir ya. Thank you banget statement-nya. Dan saya mau reminder kepada Ferdi dan Fani, nanti setelah ini saya mau bacain pengumuman. After that boleh diinfo ya bagi pemenangnya. Dan tadi saya udah info, sudah japri ke Ferdi dan Fani. Yang masuk kualifikasi hanya 3 orang, karena sisanya yang nanya banyak timnya ya. Oke, boleh dari tim IT ditampilkan untuk pengumuman kita. Oke, teman-teman mau mulai pengumuman kita. Dan mau mengingatkan untuk Mayo Premier, teman-teman. Kita ada acara di setiap hari Sabtu. Oke, di bulan Sabtu pertama di setiap bulannya. Dan untuk di Agustus itu di tanggal 6 Agustus, teman-teman. Jadi teman-teman boleh hadir tanggal 6 Agustus itu di Uang Plaza. Karena kita akan mulai dari sana dari start dari jam 6:30 ya, teman-teman ya. Di Uang Plaza Jakarta Barat. Itu di lantai 2, lantai paling atas. Dan boleh ditampilkan untuk Mayo Talk Show di bulan depan. Oke ya. Teman-teman, kita ada Mayo Talk Show di bulan depan, jadi pastikan teman-teman hadir kembali. Oke, judulnya adalah No Rain, No Growth. Oke, speakernya adalah Pak Sutri, Anthony Dio Martin, dan juga Dr. Wiwi Andralia. Nah, kita ngebahas tentang EQ ya, bagaimana sesama couple itu kita bisa menerapkan EQ kita. Next, boleh diinfo lagi ada acara BCM kita.
Oke, teman-teman, ini mau info juga. Kita minggu depan, nah ini alasan kenapa kita mundur ke 1 minggu sebelumnya, karena di minggu depan kita punya satu acara, teman-teman, namanya Basic Christian Maturity. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti acara SHDR, oke, ini adalah kelanjutan dari acara itu. Jadi kalau di SHDR kan adalah bagaimana cara kita bisa kenal bahwa kita dicintai Tuhan. Nah, kalau acara ini adalah next-nya, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan dan berkontribusi nih untuk kemuliaan kerajaan Allah. Nah, acara ini dimulai itu minggu depan, tanggal 22 sampai tanggal 24 Juli 2022. Dan kita akan mulai tanggal 22 Juli, bulan depan itu online. Jadi ada online dulu. Oke, tanggal 22 Juli, jam 7 sampai jam 10. And then tanggal 23 dan 24-nya, oke, Sabtu dan Minggunya itu offline. Dari jam 8.45 sampai jam setengah 4 ya, kalau yang hari Minggunya cuma sampai jam 12 kalau nggak salah. Nah, lokasinya itu di Aston Kartika Tower Hotel. Oke, boleh diinfo untuk kontak personnya digeser. Oke ya. Ini ya, kalau untuk kontak personnya boleh ada di admin 1 di 08 18 0204 4222 dan di 08 18 954 270. Oke, teman-teman, diharapkan kehadirannya teman-teman ya, karena kita akan semakin bertumbuh ya di dalam iman setelah mengikuti acara ini. Dan ini untuk harganya ya Rp350.000 untuk couples, dan bagi teman-teman yang memang mau datang bawa kids silakan, karena kita ada kelas kids dan juga ada kelas teens-nya. Oke, jadi silakan nanti didaftarkan aja kids-nya. Oke. Setelah itu oke, sudah tidak ada pengumuman lagi ya. Oke, thank you untuk Ferdi dan Fani. Sebelum penutup mungkin boleh di-spill dulu nih, kira-kira siapa nih pemenangnya nih, Ferdi dan Fani? Iya, Bu. Satu-satu ya, dari aku, Iya. Della Puspita. Oke, congrats Della. Dapat gift card ya nanti ya. Nanti kita hubungi dari panitia. Dan next? Satunya Yumelda ya. Yumelda. Oke, thank you dan congratulations untuk Della dan juga Yumelda. Oke, teman-teman, kita boleh tenangkan hati dulu. Sebelum lagu penutup, kita akan doa penutup dulu ya, teman-teman ya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan bagaimana cara mengatur keuangan ya Bapa. Bantu Tuhan dalam setiap pengajaran dan pelajaran yang diberikan oleh Ferdi dan Fani Tuhan. Boleh kami praktekkan untuk bisa membuat keluarga kami semakin baik lagi, khususnya di dalam bidang keuangan Bapa. Dan kami yakin Tuhan, Kau akan mencukupkan kami Tuhan dalam segala kebutuhan yang kami butuhkan. Kami yakin kuasa-Mu yang jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan istirahat ya Bapak. Kau bantu berkati kami agar kami bisa beristirahat dengan nyenyak. Dan hamba juga berdoa untuk pembicara kami, Ferdi dan Fani, sekiranya Kau berikan mereka berkat yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan terus agar sukacita terus di dalam kehidupan keluarga mereka, dan anggur-anggur manis Tuhan Kau memberikan kepada Ferdi dan Fani. Kami serahkan semua Tuhan hari ini, malam hari ini di dalam tangan-Mu Yesus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you Ferdi, Fani. Thank you so much. Thank you teman-teman semua. Thank you. Thank you. Silakan di pujian. Oke, thank you buat Ferdi dan Fani ya buat sharing sessionnya, sungguh-sungguh sangat memberkati ya.